sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini tema kita tentang perkara kurban ya. Karena memang ibadah yang tidak beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Tapi saya pagi ini menjawab beberapa pertanyaan yang pertanyaan ini sering ya muncul ketika hendak Idul Adha dan sering menjadi diskusi di tengah jamaah. Nah, saya akan sampaikan beberapa dalil terkait dengan pertanyaan itu. Pertama, larangan ya hukum, ya, larangan memotong kuku dan rambut ya peserta kurban kalau sudah masuk Zulhijjah. Bagaimana pemahaman tentang dalil yang melarang memotong rambut dan kuku itu? Yang kedua, tentang puasa di pagi Idul Adha. Bagaimana dalilnya kita berpuasa sebelum salat Id, nanti berbukanya setelah salat Id. Yang ketiga, bagaimana hukum menjual kulit ya hewan kurban, karena di beberapa masjid karena kulit ini kalau dibagi dia buang aja ya, jadi makanan hewan aja lalu dijual. Bagaimana hukumnya menjual kulit itu ya. Yang keempat, bagaimana hukum masak dan makan bersama dari daging korban itu. Karena di beberapa masjid ada kebiasaan makan bersama. Bagaimana hukumnya itu? Boleh tak? Kalau boleh, bagaimana aturannya? Yang kelima, lebih afdal berkorbannya di kampung atau di tempat tinggal. Karena ada jamaah yang tanya di tempat tinggal satu orang kaya-kaya semua Ustaz. Tiap hari mereka makan daging. Sementara di kampung orang payah makan daging sekali setahun. Mana yang lebih rancak berkorban di kampung atau di tempat tinggal? Nanti kan kita lihat dalilnya. Yang keenam, boleh tidak orang yang sudah meninggal kita ikutkan korban? Ini banyak nih, ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal lalu diikutkan korban, boleh enggak? Sampai enggak? Nanti banyak kita lihat dalil-dalilnya. Yang ketujuh, berpuasa sejak 1 Zulhijjah. Ada orang yang berpuasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 hari Arafah. Ada tak dalilnya? Dan yang terakhir, bagaimana memotong hewan kurban di halaman masjid? Boleh enggak kalau hewan kurban kita potong di halaman masjid? Nah, ini diantara pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya yang disampaikan, dan pagi ini akan saya jawab. Mudah-mudahan cukup waktu. Ada 8 pertanyaan itu. Pertama, soal larangan memotong rambut dan kuku ya bagi peserta korban kalau sudah masuk Zulhijjah. Ini hadisnya hadis sahih Ibu ya, 3 hadisnya itu. Tiga-tiganya hadis dari istri Nabi Ummu Salamah. Ya, hadis dari Ummu Salamah tiga-tiganya. Dan tiga-tiganya hadis riwayat Muslim. Cuman redaksinya agak sedikit berbeda, yang substansinya sama. Saya bacakan satu hadis saja. Hadis Ummu Salamah, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, "Man kana lahu zibhun yazbahuhu fa iza uhilla hilalu Zulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahiyah." Kata Nabi, siapa yang sudah memiliki hewan kurban, ini syaratnya dia sudah memiliki hewan kurban, dan kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, sudah hilal Zulhijjah, maka janganlah dia memotong bulunya atau rambutnya dan kukunya sampai hewannya dia sembelih. Memang begitu punya hadisnya. Jadi syarat pertama itu, orang yang dilarang memotong rambut dan kuku itu kalau dia sudah punya hewan kurban yang mau disembelih. Berarti kalau belum lunas dia bayar, belum tuh, belum punya hewan dia namanya tuh. Makanya Bapak Ibu lunasi sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Kalau Bapak Ibu sudah masuk Zulhijjah belum lunas juga dibayar, berarti belum punya hewan namanya. Kata Nabi, kalau dia sudah punya hewan kurban yang akan disembelih, bila Zulhijjah sudah masuk, sudah hilal, jangan lagi memotong bulunya dan kuku
kukunya sampai hewannya disembelih. Memang begitu bunyi hadisnya. Nah, persoalannya ini terjadi beda pendapat di kalangan para ulama. Katanya bulunya dan kukunya, nyanya itu ke siapa? Ini jadi masalah tuh. Nyanya itu ke orang kah atau ke hewan korban kah? Dan dua-duanya secara bahasa benar. Karena sya'ruhu asfaruhu, hunya boleh ke orang, man boleh ke si buhun, hewan. Jadi kalau ada orang yang memahami kalau peserta korban tidak boleh memotong bulu, memotong rambut dan kuku, itu benar. Jadi kalau ada orang nanti bulan Zulhijjah itu ibu sampai hari raya, sumunya panjang, jangkungnya panjang, kukunya panjang, berarti nyatu kenyo tuh. Nyatu kenyo tuh. Yalah, ada apa? Memang begitu boleh. Karena nyanya itu ya itu sya'ruhu dan asfaruhu itu memang boleh ke orang. Jadi tidak apa-apa, memang tuh dalilnya begitu. Tapi sebagian memahami nyanya itu bukan ke orang, ke sibuhun, ke hewan sembelihan. Jadi kalau sudah punya hewan sembelihan, masuk Zulhijjah, nah hewan sembelihan tadi jangan dipotong bulunya, jangan dipotong kukunya, sampai disembelih hewan itu. Nah, begitu tuh. Kalau saya lebih memilih pendapat kedua, yang dilarang dipotong itu bulu hewan yang akan dikorbankan dan kukunya. Pak Ustaz, awak kan tidak pernah potong bulu hewan kurban awak? Iya, karena korban kita kan sapi. Nabi korbannya kapsun, domba. Orang Arab dulu korbannya domba, sahabat banyak korbannya domba. Kibas itu bulunya dipotong. Kalau sudah masuk Zulhijjah, kalau hewan sembelihannya kibas, jangan dipotong lagi bulunya sampai disembelih. Dalilnya ada. Hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi pernah menyuruh Ali, tolong sembelih hewan kurban saya, karena Nabi tidak punya kesempatan. Kata Nabi kepada Ali, bagi apa yang dibagi? Luhumaha, dagingnya, juludaha, kulitnya, wajalalaha, dan bulu-bulunya. Jadi kalau hewan kurban tuh bulunya pun dibagi juga. Misalnya kalau ada yang berkorban domba, lalu bulunya panjang, setelah disembelih domba tadi itu bulunya dipotong tuh dijual, tidak boleh. Kata Nabi, bulunya pun bagi juga sebagai korban. Nah itu alasannya kenapa dilarang memotong bulu. Dan bulu awak itu bulu hewan. Kalau bulu awak potonglah. Tapi kalau ada yang memahami bulu itu, biarlah panjang sukunya, panjang juga ada kuit itu, ya panjang rambut itu sampai Idul Adha, itu boleh aja. Kalau saya bulu hewan itu ada bulu awak cukup lah. Ya kalau kuku 10 hari tidak dipotong itu panjang itu. Apalagi yang kerajo mempengki, mau gomok-gomok hari itu panjang itu rumah. Itu potong lah. Nah, ya cuman ini boleh berbeda pemahaman. Tidak ada masalah karena memang kata hukumnya itu, nyanya itu boleh ke orang, boleh ke man kana lahu, boleh hukumnya itu kuman tadi. Boleh juga ke si buhun. Jadi dua-duanya tidak ada yang salah tuh. Benar. Kalau saya lebih memilih pendapat yang kedua, yang dilarang itu memotong kuku dan bulu. Kuku kan tidak pernah dipotong, kuku hewan Ustaz, iyo. Karena korban akan jawi. Orang Arab korban untuk pakai. Itu makanya di surah Al-Had ayat 36 tuh hewan sembelihan itu onta. Nah untuk kau betul kau potong kukunya kau. Karena kuku untuk kau cuma sepatu Aladin. Untuk kau bawa babat barik di padang pasir. Barik babanya tuh di punggung itu. Kalau kuku untuk kau seperti kuku kudo, apa pandang kakinya itu, babatnya barik. Maka Allah desain kuku ontoko seperti sepatu, sehingga rata pandangnya menginjak pasir.
Dia panjang berjalan, lama berjalan, beban berat itu kukunya panjang begitu. Maka dipotong. Kalau masuk Zulhijjah, kalau onta hewan kurbannya jangan potong kukunya tuh. Itu maksudnya tuh. Tapi ini terserah Bapak Ibu lah. Ya kawak bunyi hijau, hewan bunyi hijau. Nah, ya nanti ada Bapak Ibu sebagian tuh yang sumbunya lah panjang, dagunya lah panjang, rambutnya lah panjang. Ada yang salah aja, memang dalilnya tuh. Itu. Yang kedua, berpuasa sebelum salat Idul Adha, ya salat Id. Bagaimana dalilnya? Ada 3 dalilnya. Pertama hadis dari Anas bin Malik, hadis Bukhari. Yang kedua hadis Buraidah, hadis Ibnu Majah. Dan yang ketiga hadis At-Tirmizi, ya hadis dari Buraidah juga. Saya bacakan satu hadisnya. Ya karena mirip-mirip hadisnya. Diceritakan karena Nabi SAW la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa yauman nahri la yaqulu hatta yarji'a fa yaqulu min nasikatihi. Nabi itu di hari raya Idul Fitri tidak keluar rumah untuk salat Id kecuali Nabi makan dulu di rumah. Nah begitu tuh, kalau Idul Fitri Nabi makan dulu baru pergi salat. Dan diceritakan Nabi itu makan korma, ganjil pula. Jadi usahakan Bapak Ibu pagi Idul Fitri itu makannya korma dan ganjil. Dan 3, 5, 9 sama deh. Ganjil, karena korma ganjil dapat ada sama deh ada ini. Kalau pisang buah sama deh, dapat nong itu pisang buah itu ada sama deh makan. Nah jadi Bapak Ibu di hari Idul Fitri Nabi tidak keluar rumah untuk salat kecuali makan dulu. Dan di hari nahar, hari nahar itu maksudnya Idul Adha. Nabi tidak makan, bukan puasa. Karena puasa di hari itu haram. Hari raya tidak boleh puasa, haram puasa. Tapi Nabi menunda makan hatta yarji sampai pulang. Tapi belum selesai hadisnya. Apa lanjutan hadisnya? Fayaqulu min nasikatihi. Nabi itu menunda makan sampai pulang di hari Idul Adha. Sebabnya karena beliau ingin makan daging hewan kurban di pagi itu. Nah jadi Bapak Ibu, memang kita disunahkan tidak makan pagi itu sampai pulang dari salat Id. Itu untuk peserta kurban saja. Kalau tidak peserta kurban, makan salah lontong boleh. Nah peserta korban yang menunda makan itu pun ada catatan. Kalau dia bisa makan daging korbannya setelah salat Id. Karena Nabi itu sembelihannya domba. Kata Aisyah, Nabi setelah pulang salat Id langsung ambil dombanya, sembelih, langsung dimasak, makan pagi itu bisa. Kini awak korban diurus kurang banyak panitia. Jam sabade baru mendapi, jam ampeng baru dapat daging. Makan selalu lontong dari pagi ini, ada bersyukur. Sunnahnya awak menahan makan dulu, menunda makan supaya makan nasi itu daging korban maksudnya. Karena daging korban itu ibadah, daging korban itu beda dengan daging hewan lain, itu maka disebut nasi. Fayaqulu min nasikati, nasi itu ibadah, makan daging hewan kurban itu apa halus tuh, itu makanya inna sholati wa nusuki. Nusuki itu daging korban tuh. Ya. Itu makanya disunahkan kita pagi itu makan daging korban tuh, maka korban ku rancak urus surang-surang. Dabi surang, pagi surang, makan surang. Karena ada takai orang bisa habis Idul Adha itu langsung makannya Idul Adha aku capek. Diceritakan Nabi dan sahabat dulu kalau Idul Adha aku sudah subuh udah pulang lagi. Begitu terbit matahari langsung salat. Itu maka namanya Idul Adha, duha. Di waktu terbit matahari terjatuh. Itu makanya capek Idul Adha itu. Khutbahnya pendek loh, supaya bisa mendabi hewan itu lebih capek. Supaya bisa makan pagi itu. Awak kan tidak bisa. Ambo acur itu mah. Ambo suruh Idul Adha itu pagi subuh itu mau makan lagi. Baru bayang supaya iya daging sore dah pendek loh. Kalau sudah ketupat Idul Adha, akan cikgu ngurus, Ustaz buku wali Ustaz. Akan jabal wati malam makan.
buku alim tuh. Tidak ada puasa haram di hari itu, mana ada puasa. Cuma menunda makan. Iya, makanya bahasanya layak dulu Nabi tidak makan di pagi itu, bukan dia sumu, bukan berpuasa. Tidak makan. Tujuan Nabi tidak makan menunda makan itu fayaqulu min nasikatihi, supaya makan daging hewan kurbannya pagi itu, kan itu sunnah, berpahala makan daging kurban itu. Kalau awak kan tidak bisa begitu, kecuali Bapak Ibu hewan kurbannya berdapi surang, diurus surang, bisa tuh. Misalnya Bapak Ibu hewan kurbannya kambing, kambing kok awak sekeluarga, awak sama berdapi surang, ada apa-apa, sudah semayang itu langsung dapi. Ambil sebagian besok makan begitu. Tunda makan dulu kalau begitu. Boleh bisa ada Bapak Ibu. Korban kok udah masih masak-masak, udah masih dimasajing kan. Ibu bagi si kambing sebuah. Sudah semuanya itu di rumah awak kambing tuh. Bagi ke tetangga-tetangga beko. Bisa makan langsung sudah tuh. Aranca aja situ. Tidak ada masalah Bapak Ibu, bagus. Ya, tidak mesti pakai panitia korban tuh. Awak aku pakai panitia itu kan tidak mampu mengurus. Kalau yang mampu mengurus raja urus orang. Kalau korban kan nanti awak bagi ke orang-orang yang nakir jawab, yang mungkin umpama rusak ini. Kalau ke panitia kan dibagikan suara sebetulnya itu mah. Tapi kalau awak yang membagikan awak ke orang-orang nakir awak, orang-orang yang mungkin umpamanya rusak jawab, lebih baik surang-surang korban itu dibadai pada personal raja. Itu makanya kalau bisa makan hewan kurban setelah sholat itu, tunda makan dulu, ayo sunnah begitu. Tapi kok jangan dapat daging hewannya, makan jalan dari pagi itu. Ambo dah dulu ketika kita yo di patuh kama. Awak dulu kita kan ngapain semayang kan, kamakan ke Jawa, beko kan, kosoro. Ayo lo ke Jawa, ada tanya apa dalilnya lo. Mak kok kan di patuh aja kan, nak poso sama makan lo poso pagi dulu. Padahal itu sudah selesai hadisnya itu, Nabi menunda makan supaya makan daging hewan kurbannya. Itu baru selesai hadisnya dibaca. Tuh. Nah, yang ketiga menjual kulit. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi kepada Ali ketika Ali diberi wewenang untuk menyembelih hewan kurban, beliau makanya boleh panitia kurban, karena Ali pernah jadi panitia kurban Nabi. Maka fa'amarahu an yaqsima budnahu kullaha juhubaha wa juludaha wa jalalaha fil masakin wa la yu'tiya fi jazaratiha minha syai'an. Kata Nabi, Ali setelah hewan ini disembelih, bagi dagingnya, bagi kulitnya, bagi bulu-bulunya, jangan sedikit pun dari hewan ini dijadikan upah bagi pekerjanya. Itu Nabi larang. Satu, tidak boleh dari hewan korban itu yang dijual walaupun kulit, semua bagi. Kata Nabi, ayaksima, bagi makan. Nah, hewan korban pun untuk dimakan sadonya, untuk dimakan, tidak boleh dijual, bagi. Oh, Ustaz, tidak ada orang makan, Ustaz. Malah tidak ada lah. Diumumkan dulu, Bapak Ibu jamaah atau warga saya yang nio makan kulit, tamu pengurus. Apa ada yang datang minta sakit kenyang sukunya ada yang kulit itu. Ada orang suku makan kulit ibu. Aduh. Ibu awak ibu mungkin di ibunya lah ekonomi menengah kati tiap hari makan daging. Ada orang makan daging tu sekali setahun ibu. Batunggu Idul Adha. Awak kan tidak satu awak itu apa ibu ekonominya. Abo di kampung di kana ibu kan kalau makan ayam batunggu ayam sakit. Kalau tak awak sakit itu makan ayam dulu. Tak sakit ayam maka awak sakit baru makan ayam dulu. Kalau makan daging batunggu Idul Adha apa nak kana do dapat kupon do ini kampung lo. Itu dari pagi kupon ko panci. Dak lape pada sore dapat daging itu. Ada dapat daging sakantong tu sasoi ini. Bahagianya sudah penginten tu. Setahun ditunggu, kata bayang mereka ke makan daging. Itu aku nak kata tu itu ada kulit dalam masa itu bang. Selain telapak tangan kuah kulit, bagi kulit. Masak apa nak kata apa masak kulit itu bakar tu sampai hitam dia membulung tu. Ada di kiki je bisa boleh dah. Ada mereka dimasak tu mah digulai, jombo jua, jombo mumu, jombo badak dia dah. Makan gulai kulit tu nak tambah bahagia. Ni gulai kulit tu cukup aja ibu kalau dia tu kancang. Kalau lapis tu tak pun cukup macam tu.
Ada Pak Ibu. Oh bahagia ada Pak Ibu. Yang lapeng juga aku butuh ke camat aku kan dua makan dari kan yang makan dari itu. Tetapi begitu lebih susah loh Pak Ibu. Akhirnya kita ada suka makan kulit itu. Jadi jual kulit itu. Kecuali dah ditawarkan Bapak Ibu jamaah kalau yang ambil kulit ambillah makanlah. Nah itu yang tiba apa ada campak siapa dimakan tanah hewannya jualan tapi tetap untuk makanan, belikan beras, belikan sembako kasih ke orang miskin, atau dijual kulit itu dibalik nasi bungkus makan sama-sama. Ianya tak kulit dijual sadonya untuk dimakan. Hewan kurban ko sadonya dimakan tuh makanya Idul Adha ku hari makan-makan tuh makanya sampai hari dah boleh makan dah puasa, haram puasa sampai hari. Tanggal 10 haram puasa wajib makan, tanggal 9 wajib makan, tanggal 2 wajib makan, tanggal 3 wajib makan, hari makan-makan. Itu makanya hari paling kadang tuh, ya hari makan tuh, tidak ada yang boleh dijual. Makan satunya yang bisa dimakan, ya kecuali giginya, ya kan tulangnya, tanduknya aja makan, ayah makannya tuh. Tapi asal yang bisa dimakan, makan. Karena begitulah hewan kurban tuh. Kalau kadang hati kepada rayu, kepada galak-galak, itu galak-galak tuh lama itu makanan bebo, deh dong. Asal banyak makanan lama galak itu. Tapi kok mau tak kalian sih, mereka udah lama kan ngomong sebentar itu. Hanya makok makan itu, adonya lambangnya dari rayu tuh, makanya kayak mendampingi hewan tuh kalau bisa bebo, kan sampai hari itu. 10 sampai hari itu, sampai hari itu. Kalau bisa hewan korban kau dampinginya, jangan hari nahar tuh saya. Tanggal 10 dah biru, itu makan sama-sama. Tanggal 9 dah biru makan, tanggal 2 dah biru makan, tanggal 3 dah biru makan, tanggal 4 aku dah sini dulu lagi aku dua ada. Begitu lah itu lah ada begitu. Hari bergembira. Nah, tak boleh dijual, kulit tak boleh dijual. Bagi kalau jual beli makanan, tetap untuk makanan. Jadi pada kasih kepingin atau katoken tak boleh. Yang kedua, tidak boleh hewan kurban dijadikan upah. Itu makanya tidak boleh kupon khusus untuk pekerja, tidak boleh. Upah namanya itu. Tidak boleh kupon khusus untuk panitia, upah namanya itu. Itu cara panitia saja kerajo kasih honor. Itu makanya dilebihkan uang operasional. Misal kalau tempat tinggal saya, Ibu, korban kok 2,5. Dibayar 28 misalnya. Yang 2,5 dari Jawi, yang 300 untuk operasional dan masuk upah pekerja. Makanya yang bekerja ditunjuk siapa-siapa orangnya supaya jelas nanti dikasih honor. Panitia dikasih honor. Semua dapat daging, ya pekerja dapat daging, tapi bukan karena pekerja. Semua dapat daging. Panitia dapat daging bukan karena panitianya, karena memang semua dapat. Yang tak boleh itu sediakan kupon khusus untuk panitia, panitia dapat lagi upah. Deknya pekerja dapat lagi upah. Itu dilarang Nabi. Jangan hewan itu yang jadi upah. Beko nyo bekerja, aku dapat kaki dia bekerja. Itu hewan kurban kok jadi kendaraan besok kata Nabi. Azimu dahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Korbanmu jadi kendaraanmu menuju surga. Itu maka korbanmu suruh kadang. Azimu kadang kan korbanmu. Kalau kadang korban sesi itu kadang sampai sampai. Apa kalau pakai luar kota pakai karimun ambil sampai itu. Sesi ini. Pakai pakai jeru sampai itu. Ke surga begitu pula. Itu makanya korbanku yang kadang cari dari nenek loh. Itu maka korbanku tidak boleh cacat, tidak boleh kakinya pincang, tidak boleh matonya celek, tidak boleh telingonya sobek. Beko pincang kakinya, bocor panuto beko. Sehumpiang telingonya tidak bersepion ya loh. Ya dah, celek matonya tidak berlampu ya beko. Memang begitulah analoginya. Apa yang capek sampai ke surga kendaraan duo, saki-saki, mogok, itu sampai itu. Nah makanya korbanku tidak boleh dirusak, maka tidak boleh jadi upah. Itu hewan. Atau makanya Ibu memang harus hati-hati. Karena kadang-kadang kok jadi sumber masalah kalau tidak mengaranti. Ini lama-lama kalau itu bakal rajo, dapat daging lagi itu tidak boleh. Ya kalau dia bekerja sukarela dia bekerja. Namanya juga berkorban.
yang panitia berkorban waktu, yang bekerja berkorban tenaga, yang peserta berkorban harta, nah begitu. Semuanya berkorban. Tidak mencari untung korban kalau mendahulukan orang. Itu makanya apa-apa peserta korban kalau bisa dapat daging itu kemudian. Jangan dulu dapat orang sadunya udah dapat awal. Kadang ada peserta aku pusat gede dapat daging ngamuk ke panitia. Calon panitia pusat gede saya dapat pesertanya. Itu korban kabil ditolak korban itu. Memang begitulah Bebo. Nah, tidak boleh jadi upah. Dan saya tahu di sini kalau bisa panitia jangan ada kupon khusus, kupon warga aja. Yang bekerja begitu pula dapat kupon warga aja. Lalu baca untuk bekerja Ustaz kasih honor. Dari mana honornya? Dana operasional dilebihkan dari pembayaran hewan. Tergantunglah kesepakatan kita. Karena Nabi larang, karena ini ibadah Bapak Ibu. Kalau ibadah itu ada aturan mainnya. Kalau dilanggar batalnya jadi ibadah kan? Rusak ibadah kita. Kalau ibu tetap juga menjadikan itu daging atau dari hewan itu upah ke yang bekerja, rusaklah ibadah ibu. Dasar pono ibadah apa ya? Ya ibadah. Makanya salat ke korban itu ibadah ke. Fasalli li rabbika wanhar. Inna salati wa nusuki. Karena salat itu ada aturan, korban juga ada aturan. Kalau dilanggar aturan korban itu batal dia nanti. Atau paling tidak ada sampurno jadi seperti salat. Makanya tolong panitia wanti-wanti nanti dengan bekerja itu ditunjuk siapa-siapa yang bekerja. Tidak cari orang profesional gaji, para perjawi. Kalau dapat diganggu Bebo, jadi dibayi mana tukang daging tuh. Ayo nak bakar aja pada jawab dibayinya. Perjawi sekian. Jadi daging kalau berhasil. Jadi warga aku tinggal bantu-bantu skating cerai. Dan itu lebih aman. Sebab kadang-kadang Bebo kalau satu orang bakar aja hilang-hilang sedikit tuh. Iya kan? Kaki hilang, kepala hilang. Tidak bisa dikendalikan orang banyak rumah. Awak ini dapat tinggal cara mengendalikan daging kok yang bekerja tuh orang-orang profesional yang kita bayar. Jadi nyoba daging, nyoba menyelesaikan daging, warga tuh membantu-bantu sini. Sehingga dado daging hilang, dado kaki hilang. Ini kalau lama samu kerajaan itu banyak angka tuh yang panjang Bebo, panjang angkanya. Ya, tiba-tiba lama hilang saya dapat kaki, kamu apa kaki cicit ya? Itu gara-gara awas samu kerajaan itu. Tidak apa-apa kalau mau kerja sama, tapi jangan dijadikan upah, itu kuncinya. Nah, yang kelima, afdal di mana berkorban di kampung halaman atau di tempat tinggal, Bapak Ibu. Korban itu disebut korban dari kata qarib, akrab. Korban itu mengakrabkan kita dengan orang di sekitar kita. Bapak Ibu tahu sejarah korban, siapa yang pertama disuruh berkorban? Qabil dan Habil. Itu di Al-Baqarah, di Al-Maidah 27 itu. Kenapa Qabil dan Habil disuruh berkorban? No bacaka istarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qabil dan Habil itu bacaka baru sana. Pakaru itu kayak jadi masalah ya bari dulu. Ya Nabi itu Qabil dan Habil kok sampai berbunuh-bunuhan no, bacaka gara-gara ibu-ibu. Ya, membacakan ibu-ibu. Ya dulu. Itu. Ya tuh. Itu buktinya tuh. Dulu Nabi Adam Ibu, ketika di surga Nabi Adam sendiri, dahulu dan Siti Hawa loh. Aman-amannya Nabi Adam Ibu. Lalu Siti Hawa mau kita campak. Tidak masalah itu. Masalah itu. Adam tidak mau makan dah. Siti Hawa kok gini kita nih makan ada aja. Alayul kecil ada mulai makan, alat siapa? Itu masalah itu. Sampai mati kami ke masalah yang paling kadang tuh, itulah. Apa-apa saja panikan tuh bantu udah selesai jadi apa-apa. Ikut saja panikan ibu udah selesai bantu kami. Dulu kami gagal begini ibu, saja ibu kurang rusuh kami. Paling mana masalah menghadapi ibu. Jadi itu Qabil dan Habil tuh Ibu, itu bercakap, apa kau disuruh berkorban? Jadi korban kok kalau itu umpama rusak,
korban yang mengakrabkannya balik itu maka di mata tinggal situ korban yang rancangkan dan usaha hukum aja di tangga jurang sekitar aku di sana aku dah sudah ada cakap-cakap aku sekali tahun sebut di sana aku itu cakap aku cakap aku aja kawan aku jarang cakapnya aku sebut sekali seminggu sekali sebulan dia di tangga aku dia hari 24 jam. Nah korban ko yang mengakrabkan wak balik tu maka rancaklah korban di tempat kita domisili. Orang kayu-kayu sudah. Memang korban ko dah untuk orang miskin no. Korban ko beda jo zakat, kalau zakat untuk orang miskin. Kalau korban ko untuk mengakrabkan awak. Tu maka sunnah korban ko dabi seorang seperti Nabi Ibrahim disembeli seorang korbannya. Tu makanya disunahkan makan daging tadi sampai domisili itu. Itu makanya sunnah korban ko ibu hadir di tempat penyembelihan itu. Kecuali ada alasan-alasan tertentu. Misalnya apa menelpon, ama aku menelpon, ya, ang di kampung lah korban gini, kurang di kampung ada apa menyuruh kau kehendak di bola di beliau. Korban nomor situ dah baru tu, kalau pertimbangan lebih berat nama itu. Tapi kalau tidak ada begitu, di tempat tinggal kita lah berkorban. Karena mengakrabkan kita. Itu hakikat korban itu supaya akrab balik. Lalu bagaimana makan daging hewan korban? Ya, makan daging korban gimana? Masak-masak. Nanti Bapak Ibu baca di surah Al-Had 36. Di surah Al-Had 36 kata Allah fa iza wajabat junubuha, kalau hewannya sudah disembelih, fakulu minha, makanlah. Makan. Baru atimul kani, beri ke orang kaya sebagian, wal mu'tar ke orang miskin sebagian. Jadi hewan kurban kok tigo makan sebagian. Lalu orang kaya sebagian. Lalu orang miskin sebagian. Jadi memang hewan kurban kok dimakan sebagian. Maka makan sama-sama. Itu makanya haram pak puasa di bawah HP hari itu. Kalau hari makan. Kalau bisa tiap hari itu makan sama. Tanggal 10 makan bersama, sebalik makan bersama, 2 balik makan bersama, 3 balik makan bersama. Memang itu tujuannya. Cuma Bapak Ibu saya sarankan musyawarah juga lah dengan peserta. Bapak Ibu peserta korban, nanti makan-makan bersama ya. Jadi daging kita ambil untuk masak. Ya tidak apa-apa. Sebenarnya kalau sudah di panitia tidak perlu izin lagi karena sudah dimandatkan di panitia atau diberi mandat untuk mengelola daging termasuk dimakan. Ya boleh dimakan karena memang tujuan korban itu nyawa akrab kok makanan Ibu. Mengakrabkan kok makanan. Makan bersama kok akan udah di kampung, memang di kampung itu kamu mudah-mudah belum tampujang di kampung itu sebelum kapan angka itu aja belanjung di kawan tuh. Belanjung kok akrabnya. Makan bersama. Awak dulu bah kok akrab pada sana. Kalau makan bersama tidak boleh makan sorang-sorang di amak. Amak sekali masak, sekali makan, sekali habis. Tidak boleh becik kamu dulu di kampung lebih. Kalau kamu makan cari sadonya dulu. Kalau ada cik orang pulang beli makan deh, tunggunya dulu di mana carinya. Dari itu. Sehingga awak di sana kok akrab apa itu? Itu maka awak juni, awak juni kok hormat. Bak hormat awak juni kok. Awak makan bersama, awak kan kalau kan laki-laki kadang sambal. Sambal kok sekali ambil ada tambah-tambah ada Pak. Wish, awak dah habis sambal. Uni kok dimek makan tu Pak. Sambalnya pada banyak beko tu Pak. Awak dah habis pokoknya lagi di uni tu Pak. Habis sambal kok Itu kalau uni tu Pak. Kalau udah ada Pak. Dah ada sambal dah. Dan tu dia memang tak ada kalau udah aja bebasnya nyari kalau ini nak lagi untuk maka sekarang suami istri makuk rapuh rumah tangga bercerai banyak makan bersama ada jarang makan bersama aku kunci keakraban itu awak asal cok makan bersama hukum aku akrab harmoni apalagi saling mengambil nasi saling mengambil sampah itu akrab di meja makan tu ibu tapi makan lu makan paling tu itu makanya Nabi itu dengan istri beliau apa kata Nabi? Kalau kamu makan jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilatkan. Dijilatkan itu masalahnya Pak. Baca dijilatkan itu kata Aisyah, saya kalau makan dengan Nabi sering tangan saya dijilat Nabi. Ini makan bersama. Habis makan bersama Nabi jilat tangan istrinya tuh. Dan tuh romantis ibu, harmonis. Ibu cukulah. Ibu cukulah sudah makan tuh jilid tangan dia apa? Langsung pengantin baru. Apalagi apa hendak bagi gitu rasanya entah.
Tapi ibu-ibu jangan kelewat batas loh. Dia sudah makan pak. Pak juga kawan di tadi loh. Perang itu kilo kau aja. Tangan kalau kan dijelek loh jadi ya. Tapi itu akrab apa ibu? Makan bersama itu akrab. Lu makanya hewan kurban kau boleh makan bersama boleh. Yang tak boleh itu dimasak sadonya. Aduh yang masak itu dibagi-bagi nggak boleh karena hewan kurban kau yang dibagi yang mentah. Beda jo akikah yang dibagi yang masak. Itu bedanya tuh kalau akikah yang dibagi yang dimasak, kalau kurban yang mentah. Orang miskin ibu lah setahunnya ingin sampai sepade. Ibu pengennya randang ibu artinya. Ini lah setahun membayangkan boleh sepade. Ibu kuasun maka randang. Tidak ketujuh randang aja loh. Tidak kecewanya tuh. Yang mentah gitu. Oh begitu. Tapi kalau dimasak boleh. Cuma saran saya musyawarah juga lah dengan peserta. Awak akan makan bersama ya ibu ya. Diambil daging yang disudah itu makan bersama. Tidak apa-apa. Madu tujuh aja supaya akrab, supaya harmoni balik. Yang rangkang-rangkang kakek balik dengan makan bersama tu. Begitulah boleh. Dah beli sadonya kan. Lalu berkorban orang yang sudah meninggal. Tak satu dalilnya tu. Banyak hadis yang walaupun tak tentang korban, tapi tentang bersedekah untuk orang mati, menghajikan orang mati, berpuasa untuk orang mati. Semuanya disuruh Nabi. Makanya misalnya dalam hadis Ibnu Abbas, ini hadis riwayat An-Nasa'i, seorang sahabat mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, bapak saya sudah mati belum sempat haji. Maka kata Nabi ke orang tuh, hujja'an abi, hajikan bapakmu. Dah satu dalilnya coba ibu. Jadi kalau meninggal suami itu ingin ikutkan dia berkorban boleh, cuma tidak wajib, cuma tidak disuruh, boleh aja sampai. Kok tidak sampai Ustaz? Tidak sampai doa, tidak rugi loh. Ibu sama nak transfer ke rekening abo dari rekening ibu, tidak masuk ke rekening abo loh. Balik ibu nak, asamu ada gitu palo tuh. Kalau tidak sampai ke suami ibu, balik ibu balik palo tuh. Nebegonya sampai, ibu dah pada berkorban dunia loh. Besok mati ibu sokok jangan lebar zakau Yusuf pilih kaya kita merang gitu. Salamu tu dia mati kan, sebanyak tu orang tu tiga dah, dah ada korban tu dengan sekali. Ini sering ibu di kodokan saya kalau. Sebanyak antah orang tu ditinggal, dah pada dikorbankan apa juga sekali. Korbankanlah beliau, boleh, sampai insya Allah sampai, tak sampai dah rugi pula kita, apa pula ruginya? Ya, yang bedo tu sampai, kita menunggu sini dah. Tak pada tak sekali tipu kiriman. Habis itu cokok ibu di dalam bahasa tu langsung seringin. Yo sugidi kalian mana kau dah, barentong mana kau. Tu balik dah, tu jadi kau payah ya, tu nasi, tu betul tadi dia bukan. Mana saya ibu ibu tu, korban aja lah dengan mati tu, dah mahal. Kalau dah sampai tu awak aja lah, ada masalah. Itu urusan Tuhan. Yang penting dalilnya ada, tak satu dari berkorban salah. Cuma saran saya kalau ibu berkorban untuk orang yang sudah mati, niatkan saja untuk dia. Namanya nama ibu sebagai begitu ibu dapatkan almarhum, ada orang almarhum, yang ketujuh baru orang ibu kan kecipratan terakhir tu orang mati sih sama kawan dia. Cendam itu jadi betul. Begitu korban almarhum pula dah tipu apa dulu. Nyo kan awak ini sudah kalau berdiri di tempat hewan korban disembelih itu, hadir di situ, aja sudah sedekahnya lebih mati satu. Betul kan? Tapi orang ibu itu lah namanya, dia tu orang mati lah. Nah terakhir, itu boleh tak hewan korban disembelih di masjid, begini di depan masjid. Ya tak apa-apa. Menyembelih hewan korban itu boleh kapan saja, di mana saja, ya boleh di mana saja. Selama di harinya 10, 11, 12, 13. Ya, dan tempat tidak ada masalah. Cuman saya sarankan Bapak Ibu, kalau ada tampil yang selain masjid, area masjid, di situ. Karena beko kalau didapat di halaman masjid itu beko baunya, lamu indah. Kotorannya bertebaran, kok tidak rapi, tidak bersih. Nah kalau tidak ada tampil lain, Ustaz memang halaman masjid adanya silakan, tapi dagingnya dibawa ke dalam masjid. Beko masuk masjid, kau aturannya berwudu, masuk masjid itu, salat sunat dulu, hanya berdarah-darah, urus saja, masuk ke masjid. Kotor lo masjid.
Saran saya begitu, kalau menyembelih hewan kurbannya di halaman masjid, jangan dibawa dakian ke masjid. Jangan masjid kok dibuka. Beko orang-orang dah suci masuk masjidnya nyo. Karena masuk masjidnya ada aturan. Kalau engkau masuk masjid jangan duduk, kecuali salat 2 rakaat, berarti suci masuk masjid, salat di atur masjid. Aku ada pakai sarung kotor, saya pakai masjid pakai. Kaki berdarah-darah. Kukumu masuk injak-injak pas haji ku area sujud ke jangan kotor masjid. Ya kan? Jadi besok kalau ada aja berkorban di halaman masjid selama hari pelaksanaan ibadah korban itu masjid kunci. Mengantisipasi jangan masuk orang-orang yang tidak bersih ke dalam masjid. Apalagi daging juga kalau masjid berdarah-darah apa segala macam ekor darah hilang ke sucian rumah Allah kalau begitu. Ya kan? Anak apa nanti urus saja di luar sana. Ada itu beberapa tampil itu daging pun masuk ke masjid. Ada pekerja kadang serawanya tidak menutup aurat, berdarah-darah kakinya, nginjak-nginjak kotoran dibawa ke masjid. Kumpul masjid. Ada banyak aturan masjid yang dilanggar. Saran saya begitu, cukup di luar saja kalau memang tidak ada area. Kalau ada area lebih baik di area lain supaya aromanya itu tidak tinggal lama di sekitaran masjid. Begitu tuh. Nah, kalau puasa sejak 1 Zulhijjah dalilnya ada. Para ulama berpendapat dari surah Al-Fajr walayalin asyar. Walayalin asyar itu dipahami 10 Zulhijjah awal, ada memahami akhir Ramadan. Tapi itu perbedaan pendapat, boleh memperbanyak ibadah di hari itu kan itu hari-hari yang mulia. Salah satunya perbanyak berpuasa. Yang pasti dalilnya tentang puasa Arafah itu hadis sahih Muslim. Yang puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah diampuni dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu hadis sahih. Yang sejak awal Zulhijjah itu tidak ada dalil yang sahih. Dalilnya pada surah Al-Fajr ayat 2 tadi, wal fajri wa layalin asyar. Allah hanya memuji ada 10 hari. Nah 10 hari ini dipahami orang awal Zulhijjah sebagai akhir Ramadan. Kalau di akhir Ramadan kita banyak beribadah, maka di awal Zulhijjah perbanyak pula beribadah. Jadi itu dalilnya. Cuma yang pasti puasa Arafah. Itu dalilnya hadis sahih Muslim. Kalau itu kerjakanlah, itu dalilnya pasti. Yang 10 hari sejak awal tanggal 1 sampai 9 boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau tanya dalil, ada dalilnya. Cuma dalilnya tidak sekuat puasa hari Arafah. Nah, itu dulu Bapak Ibu, kami sangat tujuan. Silakan. Kebetulan di sini biasanya dulu kan orang kompetisi dalam masjid dilaksanakan. Itu panitia sekarang sudah melarang karena kita kan baru dirusak. Jadi rusak dan kesucian masjid juga tidak terjamin. Ya. Karena kalau kita panitia tetap melaksanakan atau pengurus tetap melarang. Bukan dilarang, disampaikan Bapak Ibu demi menjaga kesucian rumah Allah, maka selama pelaksanaan kurban masjid kita kunci dulu ya. Urusan daging, urusan segala macam kita di luar saja. Ada kalau dibawa ke masjid masuk ke dalam. Pertama yang masuk ke dalam itu tidak berwudu begitu tuh. Pakaiannya adalah najis-najis atau kotor-kotor begitu mah. Menginjak kotoran bagi bawa ke masjid. Karena rumah Allah ini Ibu ada aturannya. Nabi Musa ketika datang ke lembah itu bukan masjid lembah tua, tapi itu lembah tua itu mukaddas suci. Maka kata Allah ke Musa, "Fakhla'na 'alaika", tinggalkan sandalmu di luar. Itu kata Allah begitu. "Fakhla'na 'alaika innaka min wadin muqaddasin tua." Engkau sedang masuk ke lembah suci, tinggalkan sandalmu karena sandal itu kotor. Tidak boleh kotor dibawa ke masjid. Makanya masuk masjid harus salat sunat. Karena orang masuk masjid orang berwudu, orang suci. Tidak mungkin orang salat sunat kalau sudah suci ya. Saran saya begitu. Ya di luar saja, tidak usah dibawa ke dalam masjid. Karena nanti ada pantang larang masjid yang kita abaikan. Karena aturan masuk masjid itu. Bekal lebih berlari saya masuk sadonya ke masjid kalau ada mati cuma masuk ke ruangan penyembelihan aja. Ada tidak begitu? Ya kita mau beribadah tapi ya tidak menghormati kesucian rumah Allah, kan jadi tidak maksimal kita beribadah. Tidak apa-apa ditutup aja tuh. Ya
supaya tidak ada yang masuk dalam keadaan tidak suci ke masjid ini. Gitu. Ya, Yang kedua Ustaz. sebentar. Selain. Tidak ada batas ibu. Selama ibu mengambil sepertiga maksimal. Selama ibu mengambil dalam batas sepertiga boleh. Boleh. Cuma Nabi mencontohkan untuk sekali makan. Kalau korban itu ibu memikir kurang. Dan mikir awak ada. Itu maka Nabi sekali makan saja. Ikulah 2 bulan lalu jual api dari kulkas. Korban apa? Korban ku untuk orang dan untuk awak. Ya, dan kalau bisa sekali makan saja. Tapi kalau dapet sapatigo, ini dapet sapatigo, ibu dan untuk awak lah. Bagi ini bego ke kerabat, bagi lo ke tetangga. Kalau lo rusak, kau ke tetangga, anda daging kini. Itu bako daging tu perjanji ke orang kayu bagai al-qanim namanya. Bako orang kayu daging itu kayu hadiah. Itu bako korban tu disebut hadiyu. Hadiyu ku hadiah melunak ke hati orang. Korban ku lunak hati orang dinyo ibu. Kalau daging kurang walaupun kayu nya lunak kawan. Apalagi orang kayu ku banyak perlu ke dinyo kan kursasan. Lalu nak kena tinggi daging tu. Itu makanya hadiyu namanya. Kalau daging kurang kayu orang miskin sudah tu. Al-Qani orang kayu baru orang mutar, orang miskin. Itu. Selama lebih sepertiga boleh. Dan kalau ibu simpan sebulan 2 bulan tak aja dong. Yang lebih seperti itu, tapi rancangnya untuk sekali 2 kali makan saja lah. Bagi kurang kalau lagi ibu-ibu kan tak lari makan daging, tidak pengaruh, tidak daging tu. Jadi orang-orang yang memang mengharapkan mana daging tu, rindu je makan daging tu, lagi kita. Kalau ibu-ibu kalau lagi bantu ibu-ibu kok cari pipi ibu saya makan daging saya tu hari betul. Ya, tak rusuh dia daging itu. Bagilah orang-orang ya. Sejak sampai 2 bulan disimpan di kulkas. Ada terakhir Pak, silakan. Ustaz, kebiasaan di sini biasanya panitia ada buku khusus. Sedangkan dia warga dapat juga buku khusus. Jadi mana baiknya kita hilangkan saja. Ya, nanti yang kumpul khusus panitia itu di deden lah. Nyok dapet sadonya, ada panitia, ada pekerja, semua dapet daging. Tapi kalau dikhususkan untuk panitia, itu nanti jadi upah. Itu baik kalau saya panitia kan bakal rajo, menjadi jawi bagai abi minyak, abi terompa, maka dia lagi honor. Honor itu dia dilebihkan pembayaran dengan uang operasional. Diganti lagi minyak yang abi, diganti panoto yang TV itu, terompa yang TV itu. Honor, tapi kata Nabi jangan dari hewan itu. Nabi larang, bukan saya yang larang, Nabi yang larang. Kalau Bapak Ibu jadikan hewan itu sebagai upah, tidak sempurna ibadah Bapak Ibu, berkurang dia. Tapi panitia dapat daging, dapat. Pekerja dapat. Cuma bukan kena panitianya ada tambahan khusus lagi, tapi jadi upah begitu. Kalau dapat panitia apa ada deh? Pak, pekerja dapat, kalau tak pekerja dapat tak? Tak upah. Ayat begitu yang dihindari, ya, supaya butuh korban kita tidak dirusak. Itu maksudnya. Jadi hewan kurban itu memang untuk dimakan dan untuk dibagi ke orang kaya dan orang miskin. Ada untuk bekerja, akan dia bekerja dan boleh dapat jadi upah, menjadi bukan upah itu dilarang. Begitu. Nah, itu dulu Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada pertanyaan. Biasanya kulit dijual, tapi uang dibagi ke penerima daging kurban. Kulit dijual untuk Uang ini dibagi ke penerima daging kurban. ada uang tak boleh dibagi. Dijual kulit, belikan makanan, makan sama-sama. Beli beras kasih orang miskin boleh. Beli sembako kasih orang miskin boleh. Tapi Pak jual kulit, dapat piti. Tu piti kau yakin orang miskin, tak boleh. Kau ni balik ke data, kau pakai data. Orang miskin itu penyuan duit, Pak. Yang korban kau tukar. Tu prinsipnya tu makanya wakulu makan.
Coba kau boleh dijual dari untuk dimakan, satu hewan kurban kau dimakan saja. Apa kau hari raya Idul Adha hari makan, hari wajib makan, sampai hari wajib makan. Kau cukup puasa bersih. Kan sampai hari itu makan daging saya kada jauh makan. Ya sampai naik kolesterol kan. Emang beda tujuan ya. Nah begitu dari Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.